Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rizwansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal. Siapa? Pak Rizwan? Ih, killer! Garing dari lucu-lucunya. No komen ah. Takut ada Kang Bakso. Bakso. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Satap Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Namun, karena keterbatasan jaringan di lokasi tempat saya mengajar, maka pada PPL PPG kali ini saya menumpang di SMP Negeri 4 Berau. Dan inilah aksi pertama saya dalam materi timetable menggunakan metode problem based learning dengan pendekatan TPEC. Oke, students, good morning. Mana semangatnya nih? Sekali lagi, good morning. Wah, mah gitu, Bah. Pak masih pagi, lemes. How are you today? About me, yes. Okay, thank you for asking me. I'm fine too, alhamdulillah. So, today we will continue our lesson. But before that, I want to know who's absent today? Mana sekretaris? Children, ya, siapa yang ini gak hadir? Semuanya hadir, mantap. Timetable ya hari ini tetap tentang telling times, tapi lebih kepada fokusnya kepada jadwal pelajaran. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, bangsaku, bangsa
Hadirin disilakan duduk kembali. Nih saya lihat yang paling rapi si Agung. Agung pimpin temannya berdoa ya. Baik Pak. Lead your friend to pray. Please. Before we are going to study, let's pray together. Start. Finish. Thank you Agung ya. Lebih tepatnya lagi pray begin. Start itu lebih kepada kayak kita mau lomba, iya lomba lari ini kan. Begin ya, pray begin. Berdoa mulai. Biar semangat yuk, diri semua yuk. Stand up please. Oke? Masih ingat kan? Lupa lagi. Oke? Are you ready kids? I can hear you. Are there any English in the class? Where is it? In my head, in my heart, in our life. SMP Negeri 4. Glory, glory, glory. Yes, stay strong. Oke. Mantap ya. Thank you very much. Sit down please. Quotes of the day. Apa artinya quotes of the day? Kata-kata mutiara ya. Motivasi kita. Kalau bisa setiap memulai hari kita punya kata-kata yang membangkitkan semangat kita untuk memulai kegiatan. Ini 3 orang ini kenal nggak? Kenal. Siapa yang paling atas siapa tuh? Bukan. Siapa tuh? Presiden pertama Indonesia ya. Proklamator, Bapak Proklamator. Ya. Yang kedua nih? Wartawan. Budayawan. Penulis. Karena dengan kata-katanya yang paling terkenal itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maksudnya ya, kenapa tadi itu kita nyanyi lagu Indonesia Raya dalam memulai pelajaran ya karena kita kan sudah enak merah kan di belajar. Bayangkan kalau kita hidup di zaman penjajahan dulu. Bayangkan kalau kita tidak punya pahlawan ya, berjuang yang memerdekakan kita. Kita sekarang masih susah belajar. Jadi mana yang lagi perang sekarang? Yang kedua, Pramudia Anantatur, dia bilang manusia boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan untuk kaum bagian. Paham ya maksudnya ya? Menulis itu kita bisa menulis itu tetap bisa dibaca sama orang lain atau dikenang jasanya sama orang lain gitu. Ya, bagus ya. Si apa? Safa ya. Safa kah? Jadi kalau kalian tidak ingin hilang dari sejarah dan dari masyarakat, kalian harus punya sesuatu yang bisa dikenang. Jadi kalau kalian mau nulis, nulis aja, jangan ragu. Nulis apa Pak? Diary lah dulu mulainya dari yang kecil-kecil aja. Hari ini aku kenalan sama si ini, bagi-bagi nomor WA. Apa di sini nanti kejadian-kejadian lucu ya diingat juga, kejadian-kejadian yang menyakitkan, kena KDRT kan. Dilaporkan, habis itu cabut lagi laporannya. Duh, nyambung. Kalau sudah yang begitu nyambung, kencang. Ya tulis, ya menulis. Jangan ragu-ragu untuk menulis. Dan ini dari saya sendiri nih ya. Just an ordinary living thing ya, hanya makhluk hidup biasa yang kebetulan dikasih nyawa sama yang maha kuasa menjalani hidup ya, daripada hidup ini sia-sia, tidak ada apa yang kita rasakan, tidak ada apa-apa yang bisa kita kenang, maka kita harus setiap proses yang kita jalani kita harus isi dan resapi dia. Oke, kita masuk ke materi. Ini sudah kita lewati yang kemarin-kemarin nih. What time is it? Jam berapa? Siapa yang bisa nih? Bagi-bagi. Sapa terus. Bang. Anda tahu. Anak SD sudah tahu ini. Nah, Nopal. In English, Nopal. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Betul apa enggak nih?
8 p.m. 8 p.m. Oke, kita tampung dulu ya. 8 p.m. dari Noval. Oke, kita cek kebenarannya betul apa tidak itu. Kemudian, what time do you get up? Nah, ini subjektif ya pertanyaannya. Kadang-kadang kita berbeda ya. Kayak si Nando, Stephen itu akan berbeda jawabannya dengan si Nopal, Agung, David itu tidak sama. Kenapa? Karena bagi mereka yang muslim itu biasanya ada tuntutan untuk ibadah subuh. Jadi kadang-kadang bangunnya lebih awal. Coba si David. What time do you get up? Half past 5. Half past 5. Half past 5 berarti jam berapa itu? Setengah 6 dong ya. Nanti kita buktikan. What time do you have breakfast? Ini juga subjektif juga, tergantung orangnya ya. Kadang-kadang ada yang tidak sarapan, tapi itu jangan dibiasakan. Before you go to school, you must have breakfast because you need some energy to study. Kalian perlu energi untuk melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan belajar. So this is our goals today. Baca. Ini yang akan kita capai hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tuntas. Nanti kegiatan-kegiatan ini kita akan lewati dengan macam ya. Jawab, kerjakan aktivitas, kerjakan soal, membandingkan penggunaan kardinal dan ordinal number. Ada yang udah tahu dah? Saya yakin kalian tahu sih number kan pasti number tahu ya. 1 sampai sekian. Cuman yang mana kardinal yang mana ordinal belum. Menganalisis unsur bahasa yang digunakan dalam informasi terkait waktu. Tadi kan tadi sudah tahu 8 p.m. ya. Itu unsur kebahasaan. Jadi ada AM, ada PM. Nanti penggunaannya bagaimana itu yang ingin kita cari tahu. Menyusun kembali informasi terkait jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran dalam bahasa Inggris apa? Timetable ya tadi. Bukan itu ada tulisan timetable itu maksudnya jadwal pelajaran. Kalian masuk sekolah pasti sudah punya ada jadwalnya masing-masing kan. Di kelas ini juga ada jadwalnya. Kemudian kita akan susun itu kembali informasi itu dalam bahasa. Membuat dialog berbagi informasi terkait jadwal pelajaran. Ini membuat dialog juga dalam bahasa Inggris. Menampilkan roleplay dialog berbagi informasi terkait jadwal pelajaran. Jadi setelah kalian buat kalimatnya, disusun dialognya, kalian tampilnya di depan ya. Oke, silakan persiapkan alat-alat tulisnya. Oke, sambil mempersiapkan, silakan perhatikan video berikut. Sekarang apa itu cardinal number dan ordinal numbers? Cardinal number dia digunakan untuk mengatakan jumlah. Ya, jadi kalau kita mengatakan angka untuk jumlah, kita pakai yang namanya cardinal number. Contohnya apa itu? Nah, contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Contoh dari cardinal number adalah I have 2 brothers. Saya memiliki 2 orang saudara laki-laki. Yang menyatakan kardinal yang mana? Kardinal itu dia adalah 2 orang saudara laki-laki. Ya, karena di sini dia adalah menyatakan jumlah apa? Jumlah saudara laki-laki. Sekarang kita ke ordinal number atau urutan. Ya, ordinal number itu digunakan untuk menyatakan urutan. Atau dalam bahasa Indonesia dengan kata kesekian, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-10 dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara menulisnya? Kita lihat contohnya. Seperti apa contoh kalimatnya? Untuk ordinal number atau kata yang menyatakan urutan, I get the 3rd rank on the competition. Saya mendapat peringkat 3 dalam lomba tersebut. Yang menyatakan ordinal number adalah yang menyatakan urutan. Nah, di sini yang menyatakan urutan adalah third rank, peringkat ketiga. Oke, setelah menyimak video tadi, after you've seen the video, do you have any problem?
Any question? Oke, Citri. Kalau yang mau menyatakan tanggal, apakah menggunakan ordinal atau kardinal? Oh, menyatakan tanggal ya. Ada yang tahu nih? Saya tahu. Tahu. Dia tahu katanya. Dia gimana dia? Pakai ordinal. Pakai ordinal. Why? Karena dia ordinal itu urutan. Tanggal itu kan urutan. Oh iya, great, nice answer ya, good job. Tepuk tangan dong, kasih applause buat dia. Jadi betul ya, kalau untuk pengucapan tanggal kita menggunakan ordinal. Untuk penyebutannya seperti biasa, bahasa Inggris ini kan terkenal dengan bolak-baliknya ya, balik-balik ya. Kalau kebendaan biasanya buku biru ya. Birunya duluan, dulu baru booknya. Misalnya kalau penyebutan tanggal, today is 15 ya. Dia sesuai urutan, jadi ininya dulu, bulannya, the month, Oktober, kemudian jangan lupa penunjuknya, the 15. Ada TH-nya di belakang karena dia ordinal ya. Lalu 2022. Oke, untuk penyebutan tahunnya baru kita menggunakan kardinal. Jadi kalian menyebutkan untuk tahun itu bisa 2022, 2022, atau kalian nyebutnya 2020, 2022. Oke ya. Next, kita langsung kerjakan nih soalnya nih. Tapi dulu, langsung dicontreng aja di depan. Ya. Gimana jawabannya? Benar apa enggak nih? Silakan sit down please, David. Benar ya? Iya, karena SMP Negeri 4 punya 2 lantai. Berarti itu menyatakan jumlah lantainya, bukan urutan lantainya. Number 2. Ona. Second, my classroom is on the second floor. How about that? Ya, correct ya. Jawabannya betul. Berarti ini urutan lantainya, urutan lantai kedua. Maka kita menggunakan ordinal. Next, number 3. Hah? Ya kak, tepan. Ayo tepan, baca tepan. It's okay. Don't be shy. Like a cat. Jadi jangan don't be shy cat. There are 20 students in the classroom. It is right? Correct ya? Ya, correct betul. Thank you, Stefan. Jadi ini menyatakan jumlah siswanya. Kalau menyatakan jumlah maka dia menggunakan kardinal. Next, number 4. I've got the titik-titik rank in English. Ini maksudnya ranking 1 nih. Ya, silakan. Di Lisa. Come on, Lisa. I've got the first rank. Is it correct? Correct ya, betul ya. Karena ini urutan pertama dia. There are players on my school football team. Who's next? Roma? Roma mau ya? Oke. Gas Roma. Gaskeun. Iya, 11. Correct ya, bener ya. Jadi ini menyatakan jumlah ininya, jumlah pemain bolanya. Ini lagi. Lanjut, langsung kerjakan di depan. Siapa yang bisa? Ona sudah. Rian. Association, what is the second day of the week? Kita tampil dulu jawabannya ya, nanti kita koreksi sama-sama. Next, number 2. Dong.
main. What is the first day of the week? Bukan main. Oh, ya tepuk tangan dulu. Ada yang salah nggak Rando? Ada. Baju luar. Nah, kau dan gurumu. Dapat kaos kaki. Jangan diulangi lagi ya. Yang rapi dong. Kok begitu? Ya, apa sih? Terus jawabannya juga, aduh. Ngapain aja di belakang nih, Stefan? Belajar nggak itu dia nih? Nggak tahu. Yang lain ini kerja di belakang. Kacau nih. Woi, marah lagi ya? Jadi preman nih. Betul ini. Ya, Pak. Ya, nanti kita koreksi ya. Nomor 3. Nah, ini bajunya. Oh, ini. Bedakan itu, Nando. Kalau baju perempuan itu dia ada kantong sebenarnya. Memang keluar dia. Nah, kalau yang kayak gini kan ada juga baju yang harus masuk untuk perempuan kan. Oke, mari kita koreksi sama-sama nih jawabannya. Kalau nama-nama hari itu ya, ada yang biasanya orang memulai dari lagi. Gua ada yang ini. Nah, untuk kasus ini, in this case, we start from the picture. Kita take a look on the picture. The first day is yang paling atas on the top of the list, Sunday ya. Berarti hari ini dimulai dari hari Minggu. Maka hari keduanya hari Senin. Karena jawabannya udah. Ya, close dong. Rian tadi ya. Number 2, the second question. Kalau kita nyebut nomornya kita nyebut nomor 2. Tapi ketika kita bilang urutan pertanyaan itu berapa nih? Kita gunakan second ordinalnya. The second question is, what is the first day of the week? Hari pertama menurut gambar ini hari Sunday. Hari Sunday. Hari Minggu dulu. Dicampur sudah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, jadi hari pertama di gambar ini hari Minggu. Tapi si Nando jawabnya Sunday. Dia nggak tahu ini sengaja ngolok saya apa gimana nih. Soal gampang kayak gini kok. Tahu lah si Nando ini sebenarnya, enggak? Hah? Sunday ya, hari Minggu. The last question, what is the fifth day of the week? The fifth ya. First, second, third, fourth, fifth. Thursday. Nice answer. Kemudian kemarin minggu lalu sudah saya ingatkan juga penyebutan salah satu kamis gimana? Tuesday and Thursday. Bebas. Lebih. Pas ya. Kalau baca boleh, kompetisi boleh. Di atas boleh. Yang penting terbaca. Asih juga bajunya nih. Rapi kan lo baru kerja lagi? Ya, Pak. Calon reman nih. Nando. Si Anu. Ucok. Nando ini kita panggil Ucok saja cocoknya, Pak. Orang Batak tuh. Udah ya, kalau ada yang sudah disimpan aja dulu, nanti kita ngumpulnya sekalian dengan aktiviti yang kedua. Oke. Everyone has done it, sudah mengerjakan semuanya?
The last one? Ya, the last one. Kalau mau bilang satu yang terakhir, the last one. Boleh. Artinya itu satu nomor lagi, Pak. Ada yang kesulitan? Oh, sudah. Sudah. Nomor berapa? Bisa ini. Tadi tuh ada pertanyaan belum? Udah semua nih. 8. Bagi kunci jawaban. Iya. Nanti dinilai. Penting kerjakan aja. Gimana? Apa, Kela? Iya dong, original. Nah, mau pecah tuh. Already? Okay, good. Any problem? Woi, mantap aku. This is very easy katanya. Nice. Good. Hah? Agung. Kalau sudah semua kita lanjut ya. Please pay attention on the screen. There is a picture. Tolong perhatikan ke layar ya, atau papan tulisnya. Ada gambar. What picture is it? Gambar apa itu? Gambar jam. A clock. Jam dinding ya. Jam dinding. Okay, after you see this picture, any question? Ada. Nah, ya. Apa bedanya pas, half pas sama tuh? Half, Pas pas, sama tuh. Okay. Before I answer, maybe any of your friends in this classroom has already an answer? Sudah punya jawaban? Atau sudah tahu lah? Oke, silakan. Kalau watt pas itu lewat dari 12 atau lebih 15. Lebih 15. Pas. Tapi kalau mau pas itu setengah jam atau enggak 30 menit. Ya. Kalau tur itu kurang 15. Kurang 15. Oke, give a close dong. Ya, jawabannya betul ya sebenarnya. Cuma lebih mudahnya. Pas yang ini, yang masuk menit nih, mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30 sampai ke menit 60, kita boleh pakai pas. Misalnya lebih 55 menit nih, bisa juga kita pakai pas. 55 minutes itu 55 menit pas 55 menit lewat jam 10 misalnya. Itu kan berarti 10.55. Tapi repot kan kalau kita pakai itu. Maka dibagi dia setengah gini. Lebih mudah kita menggunakan kurang atau menuju. Itu bahasa Indonesia. Ya, jam 10 kurang 5 ya sama aja jam 11 kurang 5. 10 kurang 5, 10 lebih 55 sama dengan 11 kurang 5. Ini itu waktu bukan jumlahan. Nah jadi kan kita cari yang mudahnya kan, daripada kita nyebut 10.55 susah. Kalau ini bisa about 55 minutes past tense 10. 25 nih, tapi ini nyebutnya repot, maka lebih mudah kita menggunakan to.
To ini artinya menuju atau kurang. Maka yang kita gunakan berarti 11-nya. 5 minutes to 11. Sama aja. 11 kurang 5, 10.55. Penyebutan bahasa Inggrisnya gitu. Pas itu lewat, to itu kurang dalam bahasa Indonesia. Kemudian quarter ini khusus untuk yang 15 menit aja, makanya letaknya di sini nih. Khusus untuk 15 menit aja, ini namanya unsur kekuasaan atau istilah ya. Fresh. Freshnya 15 menit itu kalau orang Banjar bilang seperempat. Seperempat menit ya. Jam 10 kurang seperempat ya, 9.45 kan. 10 kurang seperempat. Kalau bilang 9.15, 9 seperempat. Begitu juga dalam bahasa Inggris ada istilahnya quarter. Kemudian yang 30 menit kita menggunakan half. Pak gimana Pak? Di sini half pas saja Pak. Ada nggak half to? Boleh. Iya harus digunakan. Kayak kita nyebut setengah 10. Setengah 10 itu berarti 9.30. Enggak pernah kita nyebutnya 10 setengah. Kan sama aja kan? 11 setengah. 11 setengah itu maksudnya kan 30 menit lagi dari jam 11. Lebih mudahnya kita pakai setengah 10 kan. Makanya selalu menggunakan pas. Pasangannya selalu pas nih. Ini jarang. Jadi kalau misalnya jam 9.30 kalau kita mau menggunakan half pas naik. Artinya jam 9 sudah lewat 30. Bisa juga pakai itu tapi jarang. Half to 10 berarti nih yang mau pakai ya. Kalau mau pakai ini half to 10. Sampai sini oke ya, mantap ya. Oke, next ya. Nah, ini about pembagian waktu siang dan malam. This picture you have problem, you have any question about this picture? No. Pak, apa artinya AM sama PM? Hah? Arti AM sama PM. Arti AM sama PM. Oh iya, tadi dia ini yang di pertanyaan awal kan dia nyebutnya NPM ya. Kalian kita bahas itu. Berarti jawabanmu itu betul apa enggak? Jawabannya si kapal pertama tadi? Hah? Kenapa bisa salah? Tidak salah. Karena kan dari ikutan cuma jam analog itu aja. Tidak ada AM, tidak ada PM. Berarti kalau dia nyebut AM juga tidak apa-apa. AM juga tidak apa-apa. Kecuali jam digital ya. Kalau jam digital yang di HP-HP kalian itu kan biasanya ada 8 nanti AM-nya di sini, PM-nya di sini ya. Nanti yang muncul nanti kalau misalnya pagi yang ini yang muncul. Jadi kalau misalnya malam yang ini yang muncul. Jam digital begitu. Nah kalau jam analog dia tidak ada kayak jam itu tidak ada nyebutin pagi atau siangnya. Ya. Maka AM itu adalah antemeridian. Antemeridian. PM, post. Ada yang nyari-nyari tidak tadi malam nih? Berarti kalian kurang kepo. Apa karena terlalu kepo sama si Rizky Bilar nih? Kepo banget. Itulah. Malah yang ini nggak dikepoin. Ya, jadi untuk AM PM itu pembagiannya adalah AM lebih mudahnya. Kita nyebutnya siang. AM-nya siang, mulai dari jam 12 malam sampai jam 12. Kemudian untuk PM-nya 12 siang sampai jam 12 malam. Nah kadang jam 12 malam orang ngomongnya midnight. Kita selain AM PM kita bisa menggunakan ini nih, penunjuk hari. Misalnya saya akan o'clock in the morning. Kita bisa juga nyebutin waktu begini kan, jam 7 pagi. Nah jam 12 itu lebih lekatnya ke midnight. Jam midnight. Kalau kita mau pakai AM, PM, maka 12 ini biasanya 12
o'clock in the day. Yang malam midnight, yang siang midday. Kemudian penyebutannya kalau AM PM menggunakan PM, kalau yang siang 12 PM. Gimana? Ada lagi Pak? Kenapa tuh? Penggunaan apanya? Noon. Noon itu sama aja dengan midnight. Jadi kamu juga boleh 12 in the noon. Jadi pembagian pagi itu dari terbit matahari sampai jam 12 itu kita lebih mengenalnya morning ya. Padahal ada kata lain noon. Kalau ada yang pernah nonton filmnya Jackie Chan, Shanghai Noon. Nah, Shanghai Noon. Iya pagi di Shanghai lah. Paginya Shanghai. Shanghai kota di Cina ya. Tapi Cina lah. Ya. Kalau si Rian mirip Cina. Ya, di Cina pernah ke Shanghai kan? Oh, siapa tahu ya. Orang Cina. Ada lagi? Iya. Kalau misalnya yang bawah itu kan AM itu kalau nggak pakai o'clocknya bisa. Bisa. Jadi 7 in the morning doang. 7 in the morning boleh. Itu kan bahasa, ini kan bahasa tulisan nih. Kalau bahasa tulisan itu kadang lengkap memang. Bahasa tulisan. Kalau bahasa ngomong atau bahasa bicara Pak, itu kan bisa dipotong-potong, minitnya hilang, o'clocknya hilang, nggak apa-apa. Kalau tulisan Pak, nggak apa-apa kayak? Nggak apa-apa. Cuman biasanya yang tertulis itu memang lebih rinci dia. Ada lagi apa ya? Kemarin si Jata mau nanya enggak? Yang kemarin ada masalahnya, kok dihilangkan susah. Evening sama night. Bilang. Apa ya? Sudah aku bilang. Kok kayak gitu? Oke, ada lagi? Anyone? Ya, Pak. Ya, silakan aja. Karena evening itu artinya malam juga, Pak. Nah, penggunaannya good night sama good evening Oh iya. gimana? Thank you ya. Pertanyaan yang bagus, ada yang bisa jawab nggak nih? Capek Bapak terus yang jawab. Langsung Pak. Good evening dengan good night itu cuma salam ya. Jadi namanya salam ini ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi membedakannya itu aja. Kalau evening itu digunakan kalau baru ketemu, kamu malam mingguan nih, kebetulan yang satu kan. Kamu malam mingguan nih, kamu cowok kan. Baru dia datang jemput, kamu keluar sebelum naik motor salam-salaman, good evening dulu. Good evening honey, bukan hari itu ya. Ini honey yang artinya sayang tuh loh. Good evening babe, jawabannya gitu tuh. Tahu tak? Nah jadi selesai jalan nih ke kafe, makan, kan, ngobrol, pulang rumah bisa sebelum masuk pintu. Kalau bisa biasa di Korea itu kan misalnya duluan. Nah, aku mulai kau masuk. Duluan. Enggak, duluan aku mulai kau pergi. Gitu ya. Nah, salam perpisahannya itu yang digunakan good night. Paham kan? Mantap dong. Siapa yang mau di Korea? Rata-rata dari cewek. Bahasa Inggris dibandingin bahasa Korea lebih ngerti bahasa Korea kayaknya. Ketimbang itu annyeong. Ya. Annyeonghaseyo. Lagu yang lebih dingin. Ya. Ya, kita lanjut ke aktiviti kedua. Silakan dikerjakan. Bisa pula lah. Boleh, silakan. Enggak.
Kalau student itu sampai jam 2 dari pagi terbiasa hari sampai ke jam 12 siang. Afternoon itu kan makanya dia noon ada afternya di depan setelah kan? Afternoon. Afternoon itu dari itu setelah pagi. Dan after masih morning. Oh malam. Evening dong, jangan pakai night. Night itu untuk itulah salam perpisahan. Salam. Dan dulu baru nih dalam bahasa Inggris tidak bisa lah. Iya di Bali. Kalau ini jadi hilang apa apa? 5 minutes. Ya, 5 langsung pas. 5 to 10. 5 minutes past 8. Ya, 5 past 8. Minitnya hilang apa? Pakai udah. Oke, sambil kalian mengerjakan, kita sambil menyaksikan video di berikut. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai school timetable atau jadwal pelajaran sekolah. Contoh. Here's the example of school timetable. Berikut ini adalah contoh jadwal pelajaran sekolah. Jadwal pelajaran sekolah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, time atau waktu. Yang kedua, days atau hari. Kemudian ada subject atau mata pelajaran. Flag ceremony dan lunch di sini bukan subject. Flag ceremony, ya. Flag ceremony itu apa? Flag ceremony. Flag ceremony. Upacara bendera. Lunch. Lunch itu makan sih. Ya, bisa juga break ya tulisannya. Olahraga, physical education, olahraga. What time does the lesson start in here? Di sekolah kamu jam berapa pelajarannya mulai? 8 Boleh 8 o'clock in the morning, boleh 8 AM. Tapi jangan lupa kalau mau menjawab pertanyaan begitu, kita gunakan at ya. At 8 AM atau at 8 in the morning. Just like that. What day do you learn English? At what time? Hari apa kalian belajar bahasa Inggris? Tuesday ya, Selasa ya? Friday and Friday. Berarti kalau jawabannya jawaban pertanyaan esai seperti ini itu harus lengkap ya. Berarti kalau what day do you learn English? Berarti kita mulai dari sini jawabnya. Dari we learn English on ya. On pada apa aja tadi? Tuesday, Friday, Wednesday, misalnya 3 hari nih, and Saturday. Baru diketik karena ada pertanyaan lanjutan at what time, langsung tambahkan lagi tuh dan wakil bukan jamnya, misalnya at 8 o'clock atau 8 AM biar lebih mudah. 8 AM on Tuesday misalnya. Dilanjutkan pokoknya misalnya jam yang ini half past 9 misalnya. At on Friday, hari apa aja tadi? On Friday and at
on Saturday. Jawabannya harus lengkap kalau pertanyaan saya begini. Jadi kami belajar bahasa Inggris pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Jam 8 pagi pada hari Selasa, setengah 10 pada hari Jumat, dan jam 11 pada hari Sabtu. Cara jawabnya lengkap detail. What time do we have a break? Itu juga jawabannya. Mulai dari sini juga. We have a break at. Kalau pertanyaannya waktu pakai at. Kalau pertanyaannya hari pakai on. Hari apa? On Tuesday, on Sunday, on Monday. What time? At 9 a.m. At 10 a.m. Pokoknya kalau pertanyaannya waktu kita gunakan at. Pakai. Kalau pertanyaannya hari kita gunakan on. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa begitu? Nah, kayak nyebut alamatmu, alamat rumah. I live in. Semuanya dipakai itu. In juga, on juga, at. Apa yang membedakan pemakaian? Ya, no. Kalau jalan kita gunakan on. Nah, yang membedakan adalah detailnya. Semakin detail itu informasinya, maka yang digunakan adalah at. Misalnya dalam gang nomornya. Kalau menyebutkan nomornya, alamat rumah, at. Kalau menyebutkan nama jalannya, on. Kalau menyebutkan nama daerahnya, in. Nama daerah itu maksudnya Berau, in Tanjung Berde, on Ramania Street. At numbernya di sini. Hah? Gang masih on. Ya, gang masih on. Kan dia nyambung tulisannya. On Ramania Street, gang Rambai. Nah, kalau nama jalan begitu jangan kamu rubah dalam bahasa Inggris. Nanti nama jalannya nama jalan apa? Jalan apa yang jalan apel. Nanti disebutkan on Apple Street. Oh, no. Jalannya pun tetap terus jalannya. On jalan apel. Ya, apa ya? I go toilet please. Oke, please. Don't make it too long ya, jangan terlalu lama. Thank you sir. Yes, you're welcome. Mantap nih Nando nih, udah mau selesai dia. Boleh lah. Ya kok ditutup itu loh? Mana sih? Ya ditutup juga. Gimana tulis anu? Apa dulu tulis pas dulu apa angka dulu Kak? Angka dulu lah. Baru lewatnya. Yang menit tapi ya, menitnya dulu. Angka menitnya. Angka menit dulu. Baru pakai yang lewatnya atau kurangnya. Kalau misalnya itu kan pakai angka. Udah pakai angka kan berarti langsung pas. Ya, kalau mau dirubah langsung quarter ya quarter. 15 menit kan? Iya, 15 menit. Ya quarter. Pas tulisannya tuh quarter. Quarter itu artinya 15 menitnya. Kalau pas itu lewatnya. 15 menit lewat. Quarter past 7. Nah iya itu berarti 7.5. Pas itu lewat. Jangan disatukan. Quarter past tuh. Quarter itu 15 menit. Pas itu lewat. Pas tadi itu 30 menit. Hal. Wah. Apa itu dari quarter pas atau pas Maksudnya? Nomor 2, Bapak udah lihat. Nomor 3. Ya, ini pakai menit lagi kah, Pak? Menit setengah. Tergantung. Kamu pakai angka atau pakai unsur kebahasaannya tadi tuh? Yang half. Yang pakai pas.
Pas. Pas itu kan lewat, bukan menitnya. Maksud saya menitnya. Oh, 5 menit pas gitu. Oh. Misalnya yang mana nih? Yang mana nih? Nomor 2. Nomor 2. Nah kan kamu boleh pakai 15 menit ya. 15 minutes. Boleh. Atau kamu mau ganti pakai quarter. Quarter. Nah sekarang dia lewat apa kurang nih? Lewat. Berarti pas. Jadi kamu boleh 15 minutes pas. Atau diganti dengan quarter pas. Quarter itu pengganti 15 menit. Quarternya dulu, menitnya dulu, baru jamnya. Tadi udah paham katanya nih, gimana sih? Sambil dikerjakan, sambil saya pertajam lagi. Ya, asik pertajam. Jadi quarter yang ini itu artinya 15 menit nih. Ini juga 15 menit. Tapi itu lewat. Jadi kamu boleh milih mau pakai 15 menit atau quarter. Tuh dulu, misalnya 7.15 kan? 7.15 ya. 7.15. Kamu boleh nulisnya begini, 15 minutes minutes pas 7. Boleh. Atau kalian pakai quarternya. Quarter pas 7. Ini sama-sama boleh karena artinya sama, quarter sama 15 minutes nih. Tapi ini untuk yang lewat. Kalau yang kurang kita pakainya tuh. Gitu loh. Nah, ini dia nama-namanya. Tim 1 diingat ya grupnya ya, diingat. Nanti habis ini sudah selesai, kita langsung susun bangkunya untuk kerja kelompok. Ini nama-namanya. Oke, silakan lanjut dikerjakan. Silakan berkumpul. 1 di sinilah, tim 1. Berapa tim tadi? 5 ya? 5. Tim 2, yang tim 3 di tengah, tim 3 di tengah sini, 4 di depan sini, 5 di belakang sana. 1, 2, 3 tengah, 4 di sini, 5 sana belakang. 4 depan sini. 5 belakang. Tempatnya si Azril, si anu. 1 depan sini berempat. 2 di belakangnya. 3 di tengah sini, 3 nih. Find your team or group. Temukan grupmu, kelompokmu. And gather. Kelompok 2 di belakang situ. Masih ndak ingat kelompoknya? Here it is. Tim 3 di tengah. Tengah situ nah. Tengah, agak ke tengah. Di belakangnya Infokus. Ya, di belakangnya Infokus itu. Pas di tengah-tengah. Boleh? Enggak lah. Beginilah. Ini 1 apa 2 nih? Ke depan lah kamu. 2 di belakang situ. Iya, maksudnya begini loh, ngempat gini loh. Muter gini loh jadinya. Ya, melingkar. Biar mejanya cuma 1 juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ngelingkar gitu nah. Tapi 1 mungkin terlalu ini ya. 2 lah. Misalnya gini nih. Rapetin mejanya. Rapetin ke depan. Atau ke belakang. Tuh udah muter kalian. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu.
Mejanya 2 lah, digabung, disusun gitu nah, jadi 2. Terus kalian melingkari mejanya. Baik, sambil bekerja, sambil berkumpul dengan timnya. Ini kelompok 3 ya. Ini 4 ya. Kalian melingkar dong. Nah, ngadep. Ya. Oke, mantap. Jadi di sana ada ini ya, ada percakapan. Nah, dari percakapan itu, kamu pasti akan dapat informasi jadwal pelajarannya. Hari Seninnya apa, Selasanya apa, Rabunya apa, Kamisnya. Ya, diisi berdasarkan teksnya. IPA, alam, natural, IPS. Cari dong pertanyaan biar ada komunikasi kita. Ada mata pelajaran kedua jam 10 Oh, ini yang kemarin saya ya. Punya Pak Pak. Yes, it is now. Kalian sudah? Udah pulang nih. Lihat ini. Mau nanya ya? Oke, sebentar. Ya, oke. When we have set information about school timetable What? when we have set information about school timetable in English. Kenapa kita harus, ini pertanyaannya bagus nih, perhatikan semua nih. Kenapa kita harus berbagi informasi tentang bahasa Inggris, tentang jadwal pelajaran dalam bahasa Inggris? Saya tahu maksud pertanyaannya nih, karena kan yaitu bahasa Inggris ini pelajaran agar kita bisa berkomunikasi dengan orang luar, orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Tidak mengerti bahasa Indonesia, maka bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Makanya kita belajar bahasa Inggris supaya kita bisa berkomunikasi secara internasional, secara luas. Nah terus, namanya kita berbagi informasi secara luas ini, maka itu biasanya hal-hal yang umum aja kan. Mereka kan nggak mungkin pengen tahu jadwal pelajaran juga, ya. Ya awal repot-repot belajar timetable, nggak bisa jawab nggak? Kira-kira emang apa? Malahnya. Ya kira-kira kenapa? Kita berkomunikasi ini kan dengan orang luar menggunakan bahasa yang sama-sama dapat kita pahami. Orang Arab bahasanya sendiri, orang Cina bahasanya sendiri, orang Indonesia juga ada bahasanya. Terus bahasa pemersatunya apa dunia internasional? Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Nah kita mulai dari situ lah pertanyaannya. Kenapa sih bahasa internasional itu bahasa Inggris? Ya, that's good answer ya. Jawabannya benar. Karena bahasa Inggris banyak negara yang menggunakannya. Kenapa? Karena negara Inggris ini negara penjajah atau negara petualang. Waktu zaman dulu wilayah itu belum terlalu luas. Mereka yang ini pergi nyari-nyari wilayah. Naik kapal kayak One Piece ya.
mereka pergi menjelajahi dunia. Sampai di daerah ini bahasa mereka dia pakai. Turun-temurun bahasa Inggris lah yang dipakai. Hampir seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris. Makanya sekarang kita belajar bahasa Inggris agar kita bisa berkomunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Apalagi sekarang ini zaman teknologi. Kamu ngobrol itu tidak perlu kamu harus ke Inggris sana. Tidak perlu kamu ini kayak siapa? Vicky Naik ya? Ada yang tahu Vicky Naik? Vicky Naki ya. Tinggal tidak kenal itu. Ya Vicky Naki. Jangan yang ngobrol dengan orang luar dan buat ini aja ya. Itu. Nah kan waktu ngobrol begitu si Vicky Naki, kalau kalian pernah nonton, ada nggak dia bahas jadwal pelajaran? Tidak ada. Kenapa? Karena selain dia bukan siswa, dia kan tidak belajar lagi di sekolah. Juga memang orang luar tidak terlalu ingin tahu masalah jadwal pelajaranmu. Jadi pertanyaannya tadi bagus tuh. Kok kita harus repot-repot nih? Berbagi informasi masalah jadwal pelajaran, ada yang tahu? Doh apa doh? Apa kira-kira? Melatih komunikasi pakai bahasa Inggris saja. Betul answer. Bisa, boleh. Ada lagi yang lain? Jadi tahu mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Jadi tahu mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Ada lagi? Yes, sir. Anyone else? No. Ya, jadi begini. Bahasa Inggris itu pelajaran yang bertahap. Nah, artinya untuk mencapai kemampuan yang ini maka kita harus tahu ini. Untuk mencapai kemampuan yang ini kita ada lagi kita. Nah, ini kan hanya karena kardinal dan ordinal tadi itu. Kemudian ada unsur kebahasaan yang perlu kita identifikasi. Maka kita belajar itu. Kemudian timetable ini hanya syarat untuk kita mengetahui daily activity. Kegiatan sehari-hari kita nanti akan nge-share tuh sama orang luar. Kamu bangun hari Minggu jam berapa sih? Terus setelah kamu bangun apa aja yang kamu lakukan? Oh saya gosok gigi, mandi, makan, sarapan, apa lagi? Bersihkan tempat tidur, bantu orang tua, jalan-jalan di taman. Itu kan semuanya kita berbagi informasi itu dengan bahasa Inggris nanti sama orang luar. Dan itu memerlukan hal yang urut-urut. Maka itu kita belajarnya dari timetable tadi. Kan timetable itu urut tuh. Jam 7 dulu, jam 7 dia ngapain. Nah itu syaratnya nanti untuk membuat daily activity. Dan daily activity adalah kegiatan di pertemuan kita berikutnya. Makanya saya bilang bertingkat. Target kita adalah bisa berbagi informasi jadwal ini. Targetnya kita bisa berbagi informasi kegiatan kita sehari-hari nanti di pertemuan in the next meeting. Ya, hope this answer your question. Siapa? Najwa, ya. Oh anu, tik. Tikom. Komputer. Apa? TIK kan? Tik kan? Apa tik itu kepanjangannya? Information Communication Technology, itu ICT itu. IPA. Science IPA juga. Tapi di situ ada juga netral ini. Naturalnya nggak ada. Nah ya sudah, itu IPA berarti. Disingkat dia. Yes. Enggak, bukan. Nama kalian masing-masing. Pertama kelompoknya dulu, misalnya tim berapa kamu tadi? Tim 5. Baru dalam kurung nama-namanya. Biar saya tahu anggotanya. Iya, berkelompok. Belakang dong. Ya, masukkan jadwal pelajarannya berdasarkan teksnya. Ya kan ada teksnya. Nama kelompokmu dulu baru nama-nama kalian.
Yes, okay. If you have any problems, use your dictionary ya. Kalau ada masalah, pakai kamusnya. Iya. Find information from your dictionary. Kalau night, kalau PM night atau evening? PM. Iya. PM kan mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dia lo udah selesai masuk. Iya. Dua ini di afternoon ya. Afternoon dong. Oh iya, afternoon. Woi, terkejut. Ya rencana ya. Bukan, terkejut kita. Why? Nggak usah kelas. Kelasnya nggak usah. Kosongin aja. The next activity is make a dialogue ya. Membuat dialog terkait school timetable, your school timetable, tentang jadwal pelajaran kalian. Saya tadi jadi dia ini dia ya. Ini Selasa. Oke, sambil yang lain kerjakan itu, saya minta satu kelompok yang siap membaca role play dialognya itu. Siapa yang siap? Kelompok berapa? Dan kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, kelompok 4. Kelompok berapa yang siap nih? Boleh. Oh, kelompok 3 enggak. Mau nggak? Iya, tapi mau maju nyoba. Hah? Kosongin aja. Ayo, kelompok berapa yang mau maju bacain dialognya? Dialognya itu yang sudah kamu buat. Nanti kasihkan ke dialognya giliran dibacakan dulu siapa. Bagi tugas ini. Siapa aku? Ya. Any problem nggak? Enggak. Aku Andi lah. Aku Andi Fitri aja. Coba. Bagi tugas dulu. Gimana daripada nanti sudah di Siti depan. kau, Dani aku, Andi dia, Christine dia. Aku yang mulai, Siti. Kan dulu. Aku terus kita nih Bang. Nggak bisa. Andri aja kan. Halo. Laki-laki itu. Itulah. Sudah mulai. Ini ada perbedaannya. Coba dulu. Isi chat. Nah, itu bisa. Kalau ini Pelajaran apa itu lagi? Saya ICT itu study and English. Do you remember or do you remember our our schedule? for tomorrow, Dennis? Yes, of course. On this day, we will English at 7 p.m. Religion is the Second subject. second subject at 10 minutes to 9 a.m. And then after break, we will
Jadinya ya. So Indonesian is the fourth subject is me. Kak, Ya. bahasa Inggrisnya pulang apa? Bahasa Inggrisnya pulang. Go home. After school ya. Bisa juga after school itu tapi lebih kepada kegiatan. Kegiatan kita after school apa? What's our activity after school? Tapi kalau pulang ya, go home. It's 1 o'clock in the afternoon now. Let's prepare to go home. Oke, yang maju, yang mau maju, gas, gaskan. Yang maju yang tadi. Yang tadi. Oh, yang tadi. Jadi Ininya kita masuk dulu. Ini dia. Ini langsung tarik. Yes. Taruh. Pakainya dan mata. Oke, gaskan. Ini bajunya dari tadi loh. Aduh, Iyalah. saya Budi. Kok jadi apa? Mandi. Mandi. Ini. Lama. Kok dia ini? Oh, Budi kecep. Budi nggak Budi? Sudah kita posisi. Habis itu Denny. Habis ini Denny, Andi. Siapa Andi? Andi Fitri. Oke, gaskan. Habis Andi, Denny, baru Kristen. Standar suaranya kayak gini, kayak suara saya gini. Oke Pak, siap. Tap. Iya. size IC. Siapa? Oh, lagi. Stop. Oke. Science, ICT, Social Study, and English. Do you remember our schedule for tomorrow, Denny? Yes, of course. On Tuesday we learn English at Learn. 7 p.m. Religion is the second subject, and at 10 minutes to 9 p.m. And then after the break we will learn art. So Indonesian is the fourth subject. Is not it. Yeah. Isn't it? Isn't it? It's not it. Isn't it? Yes, it is the last one. The last one. The last one. On Wednesday, the first subject is sport, math, and society. What is the third subject? It is citizenship and then social study. What time do we go home on Friday? Friday. So, is it complete now, Cindy? Yes, it is. Now we have a complete class timetable. Please attach it on the wall. On the wall. On the wall. Okay, thank you. Give applause dong. Sit down, please. Maybe anyone else? Ada lagi yang lain? Tadi bilangnya ragu-ragu, Bang. Mau maju tuh maju aja. Don't be shy like. Oke, kalau gitu kita langsung ke ini ya. Refleksinya. Apa ya? Oh, longgarnya. So, in activity 5,
in your worksheet ada activity 5 di lembar kerja kalian itu. Silakan refleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Juga sudah membahas kebahasan tentang waktu sama sudah belajar tentang timetable. Ordinal. Berarti our goals tadi sudah tercapai ya. Semua tujuan dari 5 tujuan tadi tercapai semua ya. Oke. After that, what is your difficulty in learning this material? Ada kesusahan tak? Ada. Ada bagaimana? Kami sulit menentukan waktu. Kebahasannya. Bahasanya. Iya. Yang masalah NPM dia. Iya. Minit. Yang ini ya. Pas. Iya, Pak. Ya lewat dengan kurang lewat jam 9 lewat sampai jam 10 kurang gitu ya. Iya. Kemudian kira-kira summary-nya, conclusion-nya apa yang harus kita lakukan untuk Kami membaca mengatasi kesulitannya? Apa yang harus kita lakukan? Kami membaca ulang, Pak. Baca ulang terus. Baca ulang. Ya, sampai paham. Find information ya. Temukan informasi itu bisa dari mana saja. Dan bisa tanya Mbak Google, bisa tanya Mbak Yusuf. Banyak ada tahu. Itu YouTube. Oke ya, kalau begitu ada pertanyaan nggak? Any question? Baterainya for the last. Baterainya mau habis. Oh, Pak, mau nanya. Kalau jam 7 malam itu pakai Evening ya. Jam 7 malam pakai or 7 p.m. Okay, maybe if there are no question, our material has ended in this morning. So I want to say thank you for your attention. Saya mau berterima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya selama pembelajaran. Kita juga sudah menemukan beberapa kesulitan tadi, maka kedepannya jangan hanya di dalam kelas saja belajar. Belajarnya dilanjutkan lagi di rumah, boleh. Apa yang kalian belum tahu apa kesulitannya, dicoba cari-cari sampai menemukan jawabannya sehingga kita punya bekal untuk pembelajaran berikutnya. Oke, I want to give you some information about our next meeting. Saya akan bagi beberapa informasi tentang pembelajaran selanjutnya. We are gonna talking about daily activity. Kita akan berbicara tentang kegiatan kita sehari-hari. Maybe karena timetable ini tentang sekolah, berarti kita lebih fokus kepada tentang weekend, tentang hari Minggu. What is your daily routine in Sunday? Jam berapa kamu bangun kalau misalnya hari libur? Biasanya beda-beda kan. Kalau di sekolah itu biasanya lebih gampang ya. Bangunnya lebih siap lagi. Saya itu yang akan kita bicarakan. For the last, any question? No? Okay. Maybe that's all for today. Thank you for your attention. We meet again on next meeting. Next meeting maybe next week or next week. I don't know. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.